Hari ini saya akan memberikan satu tips buat kalian yang menurut saya sangat berguna sebelum kalian membeli sebuah perusahaan. Dan ini akan membantu kalian menfilter beberapa perusahaan yang menurut saya harus dihindari. Dan salam kenal bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini. Di channel ini saya berbicara tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun tentang seputar bisnis. Dan langsung aja kita ke topik kita hari ini. Let's go! Tips yang hari ini kita akan bahas adalah total kepemilikan masyarakat di sebuah emiten. Saya ambil contoh saham-saham yang normal dulu, yang bagus dulu. Seperti apa kepemilikan masyarakat di emiten tersebut. Nah, yang sekarang kita lihat ini adalah saham BBRI. Dan kita tahu saham Bank BRI adalah salah satu bank yang cukup besar di Indonesia, top 3 lah di Indonesia ya. Dan kita bisa lihat 56,75% Bank BRI ini dimiliki oleh negara kita sendiri, negara Indonesia ya. Lalu kita bisa lihat masyarakat Anda dan saya, apabila Anda punya saham Bank BRI, kita digabungkan total itu kita mempunyai kepemilikan 43,25%. Nah, pertanyaannya, berapakah angka kepemilikan masyarakat yang bagus di sebuah emiten? Nah, menurut saya, angka yang bagus itu maksimal adalah 50%. Nah, jadi harusnya masyarakat itu bagusnya ya 20, 30, 40. Jangan sampai 50% lebih ya. Sambil contoh misalkan masyarakat memiliki sebuah perusahaan itu contoh 30%. Sedangkan pengendali mempunyai kepemilikan 70%. Jadi 3/7. Apabila ada RUPS ya, misalkan mau terbitin utang, mau bagi dividen, mau pilih direktur, si pengendali ini yang menentukan. Kita sebenarnya kadang-kadang kita tidak hadir di RUPS. Banyak saham yang mungkin suaranya tidak dikeluarkan ya. Kita percaya saja sama si pengendali. Tapi kita coba ambil contoh, misalkan masyarakat memiliki kepemilikan di sebuah emiten 60%. Lalu pengendali hanya memiliki 40%. Menurut kalian, kita mikir simpelnya, kok bisa sih pengendali ini hanya punya 40%? Kalau dia ngerasa prospek ke depannya perusahaan ini bagus, harusnya emiten ini makin banyak. Kenapa? Dia harusnya buyback. Tapi kalau dia menjual kepemilikannya kepada masyarakat dan masyarakat ujungnya lebih besar, artinya si pengendali ini udah nggak pede atau sudah nggak yakin dengan perusahaan ini sendiri gitu. Jadi, saya sangat menyarankan ya kalian sebelum membeli sebuah saham, perhatikan dulu kepemilikan masyarakat di sebuah emiten. Dan berikutnya saya akan memberikan contoh beberapa saham yang seperti saya bilang tadi. Contoh pertama yang saya ambil adalah MDLN, ya, Modern Land. Saya pas kecil banget ya, papa saya pernah ajak saya ke Modern Land di area Tangerang. Itu dulu 20 tahun yang lalu mereka udah punya tempat golf yang sangat hebat, sangat keren ya. Tapi sayang sekali 20 tahun kemudian kita bisa lihat sekarang kota modern biasa-biasa aja, begitu-begitu aja, kalah jauh dengan Alam Sutra, dengan BSD, dengan PIK, dengan Gading Serpong dan lain-lain ya. Padahal dulu ya itu Gading Serpong nggak ada apa-apanya dibanding modern, dan BSD itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan modern ya. Nah, kita bisa lihat kepemilikan Modern Land publik atau masyarakat itu memiliki 63,32% saham di Modern Land. Dan kita bisa lihat ya sekarang Modern ini sedang disuspend ya. Tentu punya alasan sendiri kenapa disuspend. Tapi ini adalah sebuah contoh, kita bisa lihat harga sahamnya di angka 51. Dan tentu kenapa bisa angka 51? Karena secara fundamental, Modern Land ini sudah sangat tidak menarik lagi. Nggak mungkin kan kalian bisa pikirkan BSD, SMRA, CTRA itu ke angka 50? Ya tentunya tidak, karena manajemennya itu berbeda. Itu karena kepemilikan perusahaan tersebut di emiten tersebut
tentu jauh lebih dari 50%. Beda dengan model loan yang masyarakatnya udah lebih dari 63%. Dan saya akan ambil contoh kedua. Saham yang kedua adalah saham MYRX. Saham ini sudah lama disuspend, dan kalau kalian pernah dengar cerita di belakangnya, ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Beni Cokro. Dan kita bisa lihat masyarakat memiliki emiten ini 90,35%. Bayangin nggak sih? Jadi ini perusahaan udah dikendalikan total oleh masyarakat. Jadi bingung ya, masyarakat yang lebih berkuasa daripada pengendali. Mau bagi dividen, suka-suka dengan masyarakat. Mau RUPS, mau terbitkan obligasi, suka-suka masyarakat. Ya, berikutnya saya akan ambil contoh saham yang ketiga. Untuk kalian hati-hati karena harga saham ini sekarang bukan 50 dan sedang tidak disuspend. Tapi apakah ke depannya seperti ini saya nggak tahu. Saya berharap kita bisa menganalisa sendiri dan berhati-hati. Saham yang terakhir kita bahas adalah LPPF, ya, Matahari Department Store. Memang kita tahu sekarang mulai beralih ke arah online shop, ke arah digital. Ya, Matahari Department Store juga dulu pernah membuat ya sebuah e-commerce itu Matahari Mall, cuman akhirnya gagal, kalah dengan Shopee, dengan Tokopedia dan lain-lain. Nah, kita juga bisa lihat di sini, kita bisa lihat Multipolar memiliki kepemilikan saham 19,42% di LPPF. Tapi kita bisa lihat di masyarakatnya, ya, itu sekarang masyarakat memiliki kepemilikan 52,56% di LPPF ini. Nah, sekarang ya kita bisa berpikir kembali, kenapa masyarakat bisa memiliki begitu banyak saham di LPPF? Ya, selain kita ngomong dari fundamental yang mungkin sekarang Matahari Department Store kurang begitu bagus seperti dulu karena orang mungkin sudah belanja online, tokonya makin lama makin kecil, ya kan, beberapa tempat sudah ditutup, ya, atau bisnis modelnya berganti. Saya tidak tahu di luar daripada itu. Cuman di sini saya ingin mereminder dan mengingatkan kalian, ya, sudah ada 1-2 saham yang kita bahas sebelumnya yang akhirnya suspend dan ke harga 50. LPPF ini belum, ya. Jadi bisa jadi saya salah, kalau mungkin ternyata nanti LPPF akan naik ke harga 3.000, 4.000, saya nggak tahu. Kalian silakan analisa sendiri, tapi ini adalah sebuah reminder buat kita semua, ya. Kenapa masyarakat bisa memiliki begitu banyak kepemilikan di sebuah emiten? Kalian silakan mikir sendiri. Dan kalau ternyata kalian juga nemu, ya, masyarakat memilih 60-70% di sebuah emiten, kalian mungkin bisa reminder saya, tulis di kolom komentar di bagian bawah. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan, dan jangan lupa main juga ke Instagram saya di cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye!